Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada hari kita boleh bersama-sama menikmati hari yang indah daripada Tuhan. Bersama-sama boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa mengikuti MDT, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur karena hal ini, dan mari kita berdoa sejenak meminta pertolongan daripada Roh Kudus supaya kita dituntun lebih lagi dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau berkati kami, tuntunlah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, berkati juga hamba-Mu yang terbatas, biarlah Kau pakai terus dalam beritakan Injil-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu semua, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mika 6 ayat 8, nanti Amsal 31 sampai 31 ayat 8 sampai 9. Pada hari ini saya beri tema dengan more than just a ritual, atau lebih dari sekedar ritual. Tapi kita akan baca sama-sama dari Mika 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat ke-8, saya bacakan untuk kita semua ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita lanjut dari ke Amsal 31 ayat 8 dan 9. Amsal 31 ayat 8 dan 9. Saya bacakan untuk kita semua. Bukalah mulutmu untuk semua orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Amin. Sejauh demikian pembaca kitab kita. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan yang melakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah gak sih kita merasa ibadah kita tuh seringkali kering? Kita datang ke gereja, menyanyikan pujian, mendengar firman Tuhan, bahkan berdoa bersama-sama, tetapi kita merasa itu semua terasa seperti rutinitas belaka aja, seperti daftar checklist atau to-do list yang harus diselesaikan pada hari itu, pada hari Minggu. Nah, hati kita tidak benar tersentuh karena firman Tuhan. Bahkan kehidupan kita itu di hari esok, di hari Seninnya itu seolah-olah tidak terpengaruh oleh apa yang kita lakukan pada hari Minggu. Pernah gak Bapak Ibu? Mungkin ada di antara kita pernah gitu ya. Nah, jika pernah merasakan hal itu, ternyata bukan hanya kita nih Bapak Ibu yang sekarang yang mengalami. Umat Israel pada zaman Nabi Mika juga mengalami hal yang sama. Mereka adalah ahli ritual ya. Mereka rajin mempersembahkan korban bakaran, bahkan korban yang paling mahal sekalipun mereka berikan. Tetapi Tuhan justru menolak ibadah mereka loh. Nah, kenapa nih Bapak Ibu? Unik nih di sini nih. Mereka tuh mempersembahkan korban bakaran bahkan yang paling mahal yang mereka punya, tetapi Tuhan menolak. Kenapa nih? Karena ibadah mereka itu berhenti di pintu gereja aja. Ritual mereka itu tidak berkuasa mengubah cara mereka memperlakukan sesama, tidak menghasilkan keadilan, bahkan tidak lahir dari kerendahan hati di hadapan Allah. Nah, hari ini melalui firman Tuhan dalam Mika 6 ayat 8 dan Amsal 31 yang tadi kita baca ayat 8 sampai 9, Tuhan itu mengajak kita sama-sama untuk melihat bahwa ibadah yang sejati itu lebih dari sekedar ritual. Ibadah sejati adalah sebuah kehidupan yang dijalani, bukan hanya sebuah acara yang tersedia pada hari Minggu yang kita jalanin, bukan, tetapi keseharian di mana kita menjalani bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kitab Mika ini tulis dalam situasi sosial dan politik yang carut marut. Ketidakadilan merajalela,
para pemimpin dan orang kaya itu menindas orang yang miskin. Mereka dengan licik merebut tanah, harta milik orang kecil. Yang menyedihkan Bapak Ibu semua, teman-teman, semua itu terjadi sementara ibadah ritual di Bait Allah tetap mereka jalankan dengan megah dan hikmat begitu. Dalam pasal 6 kita tuh menemukan Allah menggugat umatnya di situ. Seolah-olah ada pengadilan dan gunung-gunung menjadi juri bagi mereka. Allah menanyakan dasar pengaduannya terhadap umatnya. Umatnya lalu bingung. Lah, ritual apa ya lagi yang harus mereka lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Apakah mereka harus mempersembahkan ribuan domba, puluhan ribuan minyak, atau bahkan anak sulung mereka? Mereka berpikir dalam kategori ritual, lebih banyak, lebih mahal, lebih spektakuler, maka Allah senang. Lalu ayat 8, datanglah jawaban Tuhan yang begitu gamblang dan saya sebut itu revolusioner. Tuhan bilang enggak, bukan itu yang aku mau. Tapi Tuhan bilang, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu sih? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini adalah sebuah klimaks dari seluruh kitab Mika. Tuhan tidak menolak ritual, tetapi Ia menolak ritual yang tidak disertai dengan kehidupan yang benar. Ibadah sejati bukan tentang apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam satu momen atau satu waktu, melainkan tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan yang terwujud dalam setiap momen-momen kehidupan bersama Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Apa aja sih yang menjadi ciri kehidupan yang merupakan ibadah sejati itu? Kalau kita bisa melihat dalam Mika 6 ayat 8 ini, jelas memberikan 3 ciri utama. Yang pertama begini, berlaku adil. Atau mispat itu kata dalam bahasanya itu ya. Kata mispat ini berarti menegakkan keadilan, membela hak orang lain, khususnya mereka yang tidak mampu membela diri sendiri. Ini adalah tindakan proaktif. Ini bukan hanya tentang tidak melakukan ketidakadilan, tetapi secara aktif menentang ketidakadilan yang kita lihat. Ini juga ditegaskan dalam Amsal 31 ayat 8 sampai 9 yang tadi kita baca. Dibilang begini, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Nah, kita bisa di tempat kerja, mispat batu berarti jujur, tidak manipulasi data, atau membela rekan yang sedang kesusahan, mendukung mereka. Di keluarga, mispat itu berarti memperlakukan pasangan dan anak dengan rasa hormat dan tidak semena-mena. Di masyarakat, mispat itu berarti peduli terhadap ketimpangan sosial, tidak diam saja melihat penindasan dilakukan, bahkan menggunakan suara kita untuk yang tidak semestinya, sesuai dengan standar firman Tuhan. Ibadah sejati adalah ketika kita menjadi agen keadilan Allah di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yaitu mencintai kesetiaan atau keset. Keset itu adalah kata yang sangat kaya dalam bahasa Ibrani. Ia sering diterjemahkan sebagai steadfast love, unfailing love, mercy, loving kindness. Nah, inilah kasih setia yang teguh, loyal, penuh belas kasihan, dan berkelanjutan. Ini tuh bukan berbicara tentang soal perasaan belaka, tapi komitmen yang diwujudkan dalam sebuah tindakan. Nah, jika mispat adalah tentang keadilan, keset adalah tentang relasi. Tuhan tidak hanya meminta kita membagikan keadilan yang dingin seperti hakim, tetapi juga kehangatan, kasih, dan kesetiaan seperti seorang sahabat dan atau keluarga. Ini adalah janji kesetiaan pada janji pernikahan yang kita tahu bersama-sama, belas kasihan kepada mereka yang gagal dan terjatuh, kemurahan hati untuk mengampuni, bukan membalas. Bahkan Bapak Ibu semua, teman-teman, komitmen untuk setia melayani, bahkan ketika tidak dilihat orang. Ibadah sejati adalah ketika hubungan kita dengan sesama diwarnai dengan kasih setia Tuhan, kasih setia Allah yang telah kita terlebih dahulu daripada Dia. Ciri yang ketiga yaitu adalah hidup dengan rendah hati. Nah, frasa itu secara harfiah itu berarti itu walk humbly
atau berjalan dengan rendah hati. Ini adalah sikap dasar hati di hadapan Allah. Ini adalah pengakuan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepadanya, bahwa kita itu bukan pusat alam semesta, atau bahwa kita semua itu kemampuan kita untuk melakukan itu tuh berasal daripada Tuhan saja. Nah, inilah kunci bagaimana kita juga bisa berendah hati di hadapan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, Mispat bisa berubah menjadi arogan dan kejam. Tanpa kerendahan hati, Keset yang seharusnya bagus di hadapan Allah bisa menjadi sok suci dan penuh tanpa pamrih. Bahkan kerendahan hati mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang telah diampuni. Bahkan kita juga penerima kasih karunia, dan karena itu kita tidak punya alasan untuk sombong di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semua, ibadah sejati adalah kehidupan yang jalani dengan sadar bahwa kita selalu berjalan di hadapan Allah, bergantung pada anugerahnya dan untuk kemuliaannya. Mendengar 3 tuntutan ini, hati kita mungkin langsung merasa berat dan bersalah begitu Bapak Ibu ya. Ya Tuhan, saya gak bisa nih gitu. Siapa sih yang bisa berlaku adil? Siapa sih yang bisa selalu setia dan penuh kasih? Siapa sih yang selalu bisa rendah hati di hadapan Tuhan? Hukum Taurat ini justru menunjukkan betapa kita tidak mampu mencapainya Bapak Ibu. Ia berfungsi seperti cermin yang menunjukkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tanpa Injil, kita bukan siapa-siapa. Tetapi disinilah Injil bersinar Bapak Ibu. Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk meniadakan tuntutan ini, tetapi untuk menggenapinya bagi kita dan di dalam kita. Kita bisa melihat Yesus adalah mispat itu. Di kayu salib, keadilan Allah ditegakkan sepenuhnya atas dosa kita, sekaligus belas kasihan Allah dicurahkan sepenuhnya bagi kita yang percaya. Kita bisa melihat Yesus yang adalah Keset itu, kasih setia tidak pernah bersekudahan. Dia bilang di kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Itu adalah puncak dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dengan tidak membalas kejahatan demi kejahatan, tapi dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ia setia kepada misi Bapa untuk menyelamatkan kita bahkan sampai mati di kayu salib. Kita bisa melihat kerendahan hati Yesus. Ia adalah Allah, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan di sana. Ibadah sejati dimulai bukan dengan aku yang harus berusaha, tetapi dengan Kristus yang sudah menyelesaikan segala keberdosaan aku. Ketika kita menerima anugerah, pengampunan, dan pemberian dari Allah, Roh Kudus tinggal dalam hati kita untuk memampukan kita secara bertahap untuk hidup dalam mispat, dalam Keset itu, dalam kerendahan hati itu. Ibadah kita bukan lagi tentang menyenangkan Tuhan agar menerima kita, tetapi tentang respon kasih karunia-Nya yang sudah menerima kita dalam Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita tadi melihat 3 ciri ini, kalau kita berkaca, itu nggak mungkin kita bisa melewati. Tetapi karena Kristus yang sudah lebih dulu, lebih daripada kita, ketika kita melihat teladan kita, maka kita bersyukur karena Kristus sudah lebih dulu menyelesaikan bagi kita, sehingga kita punya teladan yang sejati dalam Kristus. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang tokoh namanya Martin Luther King Jr. Dia tidak hanya bermimpi tentang keadilan, tetapi ia hidup dan mati untuknya karena ia telah mengalami kasih dan keadilan Kristus lebih dulu. Ibadahnya bukan hanya ritual di gereja, tetapi perjuangan di jalanan. Itu adalah responnya terhadap Injil. Demikian pula dengan kita. Ibadah sejati adalah kehidupan yang diubahkan oleh Injil. Itu berarti di kantor kita bekerja dengan jujur karena kita melayani Kristus. Di rumah kita mengasihi keluarga dengan setia seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bahkan di gereja kita melayani dengan rendah hati
Karena kita tahu semua yang kita lakukan adalah anugerah Allah. Di masyarakat kita peduli dan membela orang yang lemah karena kita mengenal Allah yang membela kita, mengenal Allah yang penuh belas kasihan. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita meninggalkan bangku rutinitas kita, bangku kenyamanan kita, untuk terus semakin serupa dengan Kristus. Hidup yang lebih daripada ritual, hidup yang berlaku adil, hidup mencintai kesetiaan, hidup yang berjalan dengan rendah hati bersama dengan Allah, gak akan bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama, meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh diingatkan kembali melalui kisah Mika. Kami diingatkan bahwa kami sebagai umat-Mu tidak bisa hanya sekedar ritual, tidak bisa sekedar hanya beragama, tidak bisa sekedar hanya mengikuti gereja setiap minggu. Tetapi daripada itu ya Tuhan, Engkau memberikan tuntunan kepada kami. Kami boleh menjalani dalam kehidupan sehari demi hari kami bersama dengan Engkau. Bapa, ciri-ciri yang tadi gak akan bisa kami lakukan. Belas kasihan, kerendahan hati gak bisa kami lakukan di hadapan Engkau dengan kekuatan kami sendiri. Kami sadar betul kami lemah. Kami sadar betul kami terbatas. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, memberikan kami kekuatan, menolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh bermegah dalam Kristus. Kami boleh menyanjung Kristus dalam kehidupan kami, karena Kristuslah yang sudah menyelesaikan bagi kehidupan kami. Bapa, tolonglah kami yang berdosa ini. Tolonglah kami yang lemah ini. Tolonglah kami yang terbatas ini untuk bisa semakin serupa dengan Kristus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.